Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitria Yumna dengan NIM 122111367. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas soal latihan soal transportasi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab latihan soal transportasi yang kedua. Sebelumnya di video yang pertama, saya belum menjelaskan tentang metode transportasi. Secara singkat, metode transportasi itu digunakan untuk mengetahui biaya terendah atau biaya maksimum dari output suatu produk. Nah, oke, kita langsung aja ke kasus yang kedua atau soal yang kedua. Dari soal yang kedua ini diperlihatkan persoalan bahwa sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar dengan kapasitas penawaran ketika pabrik permintaan pada ketiga pabrik dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 pabrik, yaitu pabrik 1, 2, dan 3, dan ada 3 pasar juga, yaitu pasar 1, 2, 3. Di mana pabrik 1 jika mengirim produk ke pasar 1 akan mengeluarkan biaya transportasi 8. Dan jika mengirim barang ke pasar 2 akan mengeluarkan biaya 5. Kalau mengirim ke pasar 3 akan mengeluarkan biaya 6 dengan penawaran 120. Begitu juga dengan pabrik 2 dan 3 mengikuti data yang sudah tertera ya teman-teman. Di sini untuk permintaan untuk pasar 1 ada 150, pasar 2 70, pasar 3 60 dengan penawaran 280. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali lagi ke aplikasi POM ya teman-teman. Nah, jika sudah membuka aplikasi POM, kita bisa membuat data seperti ini ya teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya isi datanya. Untuk teman-teman yang belum tahu cara mengisi data seperti ini, bisa ditonton di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita langsung aja kita pilih solve. Nah, di bagian atas akan muncul 6 solusi dari biaya transportasi terendah. Untuk solusi pertama yaitu transportation result. Nah, solusi yang pertama ini menunjukkan solusi yang optimal untuk biaya transportasi. Kemudian dari data ini bisa dilihat jika mengirim barang, jika pabrik 1 mengirim barang ke pasar 1, itu membutuhkan biaya transportasi sebesar 70. Dan jika mengirim ke pasar 3 membutuhkan biaya sebesar 50. Untuk pabrik 2 dan 3 mengikuti ya teman-teman. Kita satu lagi di sini juga akan terdapat jumlah pengalokasian yang diperoleh dari biaya transportasi yang optimal yaitu sebesar 1.920 US dollar. Nah, kita langsung lanjut ke solusi yang kedua yaitu marginal cost. Nah, di solusi yang kedua ini kita akan melihat biaya pengeluaran tambahan apabila kita tidak mengikuti tabel solution. Nah, bisa dilihat di sini jika pabrik 1 mengirim ke pasar 2
akan mendapat tambahan biaya sebesar 1. Jika pabrik 2 mengirim ke pasar 1 akan mendapat tambahan biaya 1. Pabrik 3 jika mengirim ke pasar 2 tambahan biaya 10 dan jika mengirim ke pasar 3 tambahan biaya 9. Nah, kita lanjut ke solusi yang ketiga, yaitu final solution. Nah, di sini akan menunjukkan besarnya alokasi dari sumber pabrik dari pabrik ke pasar. Nah, besarnya alokasi ditunjukkan oleh angka yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna ungu itu menunjukkan besarnya marginal cost. Kita lanjut saja ke solusi yang selanjutnya, yang keempat, yaitu interaction. Nah, di sini adalah tahap penghitungan manual penghitungan manual yang menghasilkan solusi yang optimal. Untuk interaction atau solusi yang optimal di sini tertera 1 ya teman-teman. Kita lanjut aja ke metode selanjutnya, yaitu metode shipping with cost. Nah, untuk solusi yang nomor 5, shipping cost, di mana solusi ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk mengalokasikan dari tampilan Nah, dari sini kita lihat pabrik 1 jika mengirim ke pasar 1 membutuhkan biaya alokasi sebesar 560 dengan kapasitas maksimal 70. Begitu juga dengan yang lain, mengikuti data yang ada di sini ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke solusi yang terakhir, yaitu shipping list. Nah, di solusi yang terakhir ini menunjukkan perincian pengalokasian berdasarkan tampilan output dari tampilan ini. Bisa dilihat jika pabrik 1 mengirim ke pasar 1, maka biaya transportasinya adalah 70 dengan biaya per unitnya itu 8, sehingga biaya totalnya yaitu 560. Begitu juga dengan pabrik-pabrik dan pasar yang lain. Nah, mungkin untuk video yang kedua ini saya cukupkan. Untuk soal yang nomor 3 dan 4 ada di video yang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.